Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar bersama. Bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's study. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kata belong to, yang artinya milik. Mari kita belajar cara penggunaan kata belong to dalam kalimat sederhana. Sebelum masuk ke materi, kita ingat kembali terlebih dahulu tentang benda-benda, yaitu ada benda tunggal atau singular dan ada juga benda jamak atau plural. Cara membedakannya, kalian tentunya masih ingat ya. Misal, jika satu benda itu namanya pencil, maka benda jamaknya menjadi pencils. Akhirnya kita tambahkan s atau es. Mari kita belajar kalimat afirmatif atau positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif dengan menggunakan kata belong to. Yang pertama adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif. Dalam kalimat positif, yang harus ada adalah subjek, kemudian belong to atau belongs to, dan objek. Hanya ada dua subjek, yaitu yang pertama benda jamak the heads dan benda tunggal the head. Untuk the heads, kata gantinya adalah they, karena lebih dari satu. Kemudian untuk the head, kata gantinya adalah it, karena jumlahnya hanya satu. Kemudian untuk penggunaannya the heads menggunakan kata belong to, sedangkan kata the head menggunakan belongs to. Jadi ada tambahan s-nya untuk subjek it. Jika dibaca, the heads belong to you, topi-topi itu adalah milikmu. Atau the head belongs to Russia, topi-topi itu adalah milik Rusia. Berikutnya adalah kalimat negatif. Dalam kalimat negatif harus ada subjek, don't atau doesn't, belong to dan objek. Untuk kalimat negatif kita tambahkan kata don't atau doesn't. Don't digunakan untuk benda jamak, sedangkan doesn't digunakan untuk benda tunggal. Kemudian kita tambahkan belong to. Tidak ada kata belongs to di sini. The hats don't belong to you, topi itu bukan milikmu. The hat doesn't belong to Russia, topi itu bukan milik Rusia. Berikutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif selalu diakhiri dengan tanda tanya. Susunan kalimatnya diawali dengan kata do atau does, subjek, belong to, dan objek, dan jangan lupa tanda tanya. Untuk jamak kita gunakan do, kemudian tunggal kita gunakan does. Masih sama seperti tadi. Do the hats belong to you? Apakah topi-topi itu milikmu? Does the hat belong to Russia? Apakah topi itu milik Rusia? Berikut adalah jawaban singkat untuk pertanyaan yang diawali dengan kata do dan does. Tentunya kalian sudah sangat hafal dengan jawaban seperti ini. Positifnya, yes they do. Atau negatifnya, no they don't. Kata does, positifnya, yes it does atau no it doesn't. Baik, berikutnya contoh kalimat dengan menggunakan benda tunggal. Kalimat positif, the book belongs to me. Kalimat negatif, the book doesn't belong to me. Dan kalimat interrogatifnya, does the book belong to me? Untuk menjawabnya bisa yes it does atau no it doesn't. Berikutnya adalah contoh dengan menggunakan benda jamak atau lebih dari satu. Pada kalimat positif, the books belong to me. Kalimat negatif, the books don't belong to me. Dan kalimat interrogatifnya, do the books belong to me? Untuk menjawabnya, yes they do atau no they don't.
Oke, jadi kesimpulannya adalah kata belong to artinya milik. Kata belong to digunakan untuk benda jamak atau lebih dari satu, sedangkan kata belongs to digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu saja atau benda tunggal. Nah, itulah tadi penjelasan tentang belong to. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Semoga kita semua bisa terus semangat dalam belajar, karena belajar itu menyenangkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.